Bab 521 katakan yang sebenarnya. Sejujurnya, bakat Xia Qingchen 100 kali lebih banyak daripada bakatmu. Saya takut padanya, kata Buddha yang berdaulat iblis, itu sebabnya aku mengusirnya. Kamu terlalu bodoh. Anda mudah dimanfaatkan. Dia menyamar sebagai utusan berjubah hijau. Tidak melindungi bunga sambil mengusir Xia Qingchen. Itu bukan karena tidak ada bunga yang kuat. Alasannya justru sebaliknya. Tidak ada bunga yang mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa menerima ini. Dia adalah reinkarnasi dari anak roh, jadi berapa banyak kenangan yang dia kumpulkan sebagai tuan rumah. Bagaimana bisa kurang dari 1% milik Xia Qingchen? Orang idiot sepertimu hanya akan merugikan dirimu sendiri jika aku tetap menjagamu di sisiku. Wajah iblis Kaisar Buddha penuh dengan penghinaan. Jarang sekali melihat orang yang begitu bodoh bahkan meremehkan musuhnya. Jangan menghinaku. Tidak ada bunga yang tahu dia tidak punya jalan keluar, jadi dia tidak memohon belas kasihan. Dia mengangkat lehernya, mengangkat kepalanya, dan berkata, bunuh aku jika kamu mau, tapi aku tidak akan menerima penghinaan apapun. Petik 2. Menyinggung. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Buddha penguasa iblis terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Untuk orang sepertimu yang tidak pernah bisa bangun, sebenarnya yang terbaik adalah tetap berada di sisi musuh. Dengan kamu di sisi musuh, cepat atau lambat mereka akan tertipu lagi. Sayangnya, aku ingin kamu mati. Kaisar Buddha yang iblis mengambil langkah maju. Saat dia hendak bergerak, tiba-tiba, suara tajam yang menusuk udara terdengar, dan ia mendekat dengan cepat sambil menempel di tanah. Itu bukan orang lain. Itu sebenarnya adalah Xia Qingchen. Ada sepasang sayap yang mengepak di punggungnya. Ternyata dia pura-pura terjatuh. Faktanya, dia hanya mengaktifkan artefak nirwana terbang ketika dia jatuh ke dalam hutan dan tidak terlihat oleh dewa pemakan surga dan Raja Iblis Buddha. Graji dan Liansing membawa Susin dan berlari. Dia kembali untuk menyelamatkan mereka. Kamu ingin menyelamatkan orang. Kaisar Buddha yang iblis segera berdiri di depan tanpa bunga. Siapa yang tahu? Saat Xia Qingchen hendak mendekat, lintasannya tiba-tiba berubah, dan dia benar-benar melesat ke sisi Grandmaster Kongsin yang tidak sadarkan diri. Membuat pengalihan. Kaisar Buddha yang iblis sangat marah. Xia Qingchen berpura-pura tidak menyimpan bunga, namun kenyataannya, dia menyelamatkan Grandmaster Hollow. Berhenti. Kaisar Buddha yang iblis mencoba mengejar ketinggalan. Xia Qingchen meraih Grandmaster Kongsin dan melaju. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak meliriknya. Setelah beberapa langkah, Kaisar Buddha yang iblis kehilangan dia sepenuhnya. Ketika dia berbalik untuk menyerang tidak ada bunga, dia menemukan bahwa tidak ada bunga yang melarikan diri. Menjijikkan. Wajah Buddha penguasa iblis berubah jelek saat dia sampai ke kedalaman reruntuhan. Di depan patung yang roboh, pemilik gumpalan pemakan surga itu berdiri diam. Tuan Lum, mereka melarikan diri. Kaisar Buddha yang iblis menguatkan dirinya dan berkata, dia bukan siapa-siapa. Tidak apa-apa jika dia melarikan diri, kata Lord yang melahap surga dengan acuh tak acuh. Sudah 1000 tahun, gumamnya sambil melihat sekeliling, mungkin aku harus mencari teman lamaku dan menyusul mereka. Pandangannya tertuju pada kuil Jing Yuan Shen. Setengah jam kemudian, di tepi hutan, Xia Qingchen bertemu dengan Liansing dan Susin, yang sedang menunggu di sini. Tepatnya, Susin terluka parah. Wajahnya agak ungu, tanda keracunan. Beberapa cairan yang ditumpahkan oleh gumpalan pemakan surga telah terciprat ke Susin. Xia Qingchen, kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku atas kebaikanmu yang luar biasa. Jika ada kesempatan, saya pasti akan membalasnya. Namun, mohon maafkan saya karena harus kembali ke kuil sekarang dan melaporkan masalah ini. Ekspresi Susin cemas. Tuan gumpalan pemakan surga telah kembali ke Sky Moon. Itu bukan sebuah lelucon. Dia harus melaporkan hal ini ke kuil. Bisakah kamu berpegangan? Xia Qingchen bertanya. Sedikit racun, tapi saya bisa mengatasinya dengan kultivasi saya. Selamat tinggal. Saat dia mengatakan itu, dia segera menggunakan teknik gerakannya untuk pergi. Tak lama kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Seperti yang diharapkan dari seorang bintang besar. Dia juga keracunan, tapi dia baik-baik saja. Sebagai perbandingan, ruang kosong di tangan Xia Qingchen jauh lebih serius. Liansing mengipasi udara di depan hidungnya, apakah dia mati?
Kenapa bau sekali? Xia Qingchen menjawab, itulah racun yang merusak tubuhnya. Jika kita tidak menyelamatkannya tepat waktu, dia akan mati dengan sangat cepat. Namun, racun di tubuhnya mengandung sedikit kekuatan elit tingkat bulan. Dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak dapat menyembuhkannya. Saya masih membutuhkan kerjasama dari elit tingkat bulan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membawanya kembali ke kuil Jing Yuan Zhen. Kehidupan manusia dipertaruhkan. Mereka segera mengambil tindakan. Untungnya, mereka bertiga memiliki artefak terbang nirwana dan jauh lebih cepat daripada burung. Dalam 2 hari singkat, hanya butuh setengah dari punggung bukit langit dan bulan. Mereka tiba di kuil kuno di pegunungan kuil Jing Yuan Zhen. Sesampainya di kaki gunung, ia bersiap untuk mendaki gunung dan memasuki kuil. Suara acuh tak acuh terdengar dari pohon di atas. Kuil ini tidak dibuka untuk umum. Para dermawan, silakan kembali. Semua orang melihat ke atas. Itu adalah seorang biksu parubaya yang duduk di dahan dengan mata tertutup. Graji memamerkan giginya, hei, keledai botak. Kami di sini untuk menyelamatkan biksu Anda dari kuil Jing Yuan Zhen. Xia Qingchen buru-buru menutup mulutnya dan berkata, Tuan Kongzi, Tuan Kong Xin telah terluka. Dia perlu menemui kepala biara. Saat dia selesai berbicara, Xia Qingchen tiba-tiba merasakan pandangannya kabur. Master Kongzi, yang berada di atas pohon, berdiri di depannya. Dia mengambil Kongsin yang tidak sadarkan diri dari tangan Xia Qingchen tanpa ada yang menyadarinya. Xia Qingchen diam-diam terkejut. Belum lagi teknik gerakannya, dia bahkan tidak bisa menangkap lintasannya. Fakta bahwa dia mampu mengambil orang itu di tangannya tanpa dia sadari sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Kongzi. Kekuatannya jelas jauh lebih unggul dari Kongsin. Kongzi ini agak misterius. Terakhir kali dia ke sini, Kongzi juga yang menjaga gunung. Gerbang. Dia hanya melirik Xia Qingchen sekali dan tahu bahwa dia membawa bodi emas. Sekarang, dia telah mengungkapkan kekuatannya yang tak terduga untuk sesaat. Terluka oleh elit tingkat bulan. Kongzi benar-benar melihatnya dengan sekali pandang, dan berkata dengan tenang, sepertinya kamu menemui masalah besar. Ikut denganku. Dia secara pribadi memimpin Xia Qingchen dan yang lainnya ke kuil Zen. Mereka sampai di halaman belakang kuil tanpa hambatan apapun. Ada ruangan yang sunyi di sana. Di sanalah tuan rumah berada. Status apa yang dimiliki kepala biara di kuil Jing Yuan Zhen? Biksu biasa dari kuil tidak akan datang menemuinya dengan mudah. Kongzi tidak hanya datang sendirian, tetapi dia juga membawa sekelompok orang asing, dan perjalanan mereka lancar. Semakin misterius dia, semakin tak terduga dia jadinya. Kepala biara, sesuatu telah terjadi. Seperti yang diharapkan, ini masih terlambat, desahan lembut terdengar dari ruangan yang sunyi. Pintu batu ruangan yang sunyi itu bergerak tanpa angin. Seorang biksu beralis putih dengan kasaya sederhana keluar. Saat itu muncul, itu memberikan kesan kehikmatan yang mendalam. Matanya yang berlumpur menatap tubuh Master Kongsin. Benjolan yang melahap langit, dewa telah keluar. Ternyata, tuan rumah sudah menduga hal ini. Kamu adalah sedekah Nia. Pembawa acara menoleh untuk melihat Xia Qingchen, mengenalinya dengan sekali pandang. Ya, benar. Apa yang telah terjadi? Xia Qingchen menjelaskan semuanya dengan jelas. Setelah mendengarkan, kepala biara menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia masih hampa. Dia telah berkultivasi agama Buddha selama bertahun-tahun, tapi dia masih belum bisa memulihkan hatinya yang hilang. Dia sudah kehilangan akal sehatnya dalam kitab suci kuno laut yang mengepul. Dia pernah salah menilaimu. Mengapa dia menjadi kurang waras lagi dan salah menilai Anda untuk kedua kalinya? Petik 2. Jika Grandmaster Kongsin mau percaya pada Xia Qingchen. Jika dia bertekad untuk tidak membuka segel lonceng kuno itu, dia tidak akan kehilangan matanya dan tubuhnya terkorosi. Dalam arti tertentu, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Terima kasih, pemberi sedekah Xia. Sekarang, pemberi sedekah Xia, silakan pergi dan istirahat. Setelah saya selesai merawat luka Kongsin, saya pasti akan mengadakan ritual untuk membantu Anda menerobos kultivasi Anda. Kata tuan rumah. Xia Qingchen melirik ke arah Kongsin, yang lukanya cukup parah. Jika kamu butuh bantuan, tolong beritahu aku. Bab 522, hati-hati. Kepala biara yakin bisa menyembuhkan luka Kongsin. Saya tahu sedikit tentang pengobatan,
dan saya yakin bisa menyembuhkannya. Baiklah, Xia Qingchen merasa tenang. Aku akan pergi kalau begitu. Di bawah pimpinan Kongzi, Xia Qingchen memasuki ruang tamu. Ada 18 kamar tamu dan halaman bersama. Saat mereka masuk, dia melihat seorang biksu muda mengenakan pakaian mewah sedang berlatih seni bela diri sendirian. Kekuatannya tidak buruk, dia seharusnya memiliki kekuatan transformasi pertama tingkat bintang menengah. Xia Qingchen meliriknya sekilas sebelum dia kehilangan minat dan mengalihkan pandangannya, bersiap memasuki kamar tamunya. Siapa sangka, biksu itu berlari mendekat dan menghentikan Zhang Lianxing. Tunggu, bagaimana seorang wanita bisa diizinkan tinggal di tempat yang damai dalam agama Buddha? Wajahnya serius saat dia mengerutkan kening. Siapa kamu? Apa hakmu untuk ikut campur dalam urusan bibi hebat ini? Zhang Lianxing berkata dengan tangan di pinggul. Saya Yu In, biksu muda dari kuil angin tersembunyi, jawab biksu muda itu. Seorang biksu dari kuil angin tersembunyi ikut campur dalam urusan kuil Jing Yuanzhen. Aku tidak salah dengar, kan? Lianxing terkejut. Bukankah ini terlalu berlebihan? Yu In menyatukan tangannya dan berkata dengan masuk akal, Buddhisme dan Taoisme adalah satu keluarga. Saya seorang biksu dari kuil angin tersembunyi dan juga seorang Buddha dari kuil Jing Yuanzhen. Silakan pergi dan jangan ganggu kedamaian kuil Jing Yuanzhen. Zhang Lianxing mendengus dan menepuk dadanya, bibi buyut ini diatur oleh kepala biara. Jika Anda memiliki kemampuan, mintalah kepala biara untuk mengusir saya. Lelucon yang luar biasa. Karena kepala biara telah menyetujuinya, para biksu dari kuil luar mulai mendisiplinkannya sesuai dengan kitab tersebut. Yu In mengangkat tangannya dan menghentikan Zhang Lianxing, wanita dermawan, mohon bersikap bermartabat. Menghindari. Suasana hati Lianxing sedang buruk. Apa ini tadi? Dia baru saja pindah dan dia telah bertemu dengan seorang biksu yang kaku. Dengan dorongan telapak tangannya, dia mendorong Yu menjauh. Yuin memandang Xia Qingchen, dermawan laki-laki, jika Anda tahu malu, Anda bisa membujuk teman wanita Anda untuk meninggalkan kamar tamu dan menuju ke rumah hunian di kaki gunung. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Tidak apa-apa jika orang ini adalah orang yang sibuk. Kenapa dia masih mengkritik Xia Qingchen? Yang dia maksud adalah nasihat Xia Qingchen berarti dia tahu malu. Jika saya tidak membujuknya, saya tidak tahu malu. Sulit untuk menyukai metode yang begitu kuat. Lianxing, bantu aku menghangatkan tempat tidurku malam ini. Xia Qingchen mengalihkan pandangannya dan berbicara dengan tenang. Ketika dia mengatakan menghangatkan tempat tidurnya, dia bersungguh-sungguh dalam arti sebenarnya. Dan bukan kesenangan antara pria dan wanita. Wajah kecil Lianxing memerah dan dia menyilangkan jari. Dia menjawab dengan malu-malu, Sialang, aku belum siap. Mata Yuin membelalak marah saat mendengar ini. Ini adalah tanah suci agama Buddha. Bagaimana bisa pria dan wanita kotor menginjak-injaknya? Yuin berkata dengan bingung dan jengkel. Xia Qingchen tidak bisa diganggu olehnya. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menemukan tuan rumahnya. Setelah mengatakan ini, dia memasuki ruangan bersama Lianxing dan yang lainnya. Mereka berada di luar. Mereka selalu berbagi kamar jika terjadi sesuatu pada Lianxing dan dendam, dan dia tidak dapat mendeteksinya tepat waktu. Graji sedikit penasaran. Tuan Chen, bukankah Anda selalu mengagumi orang yang berpegang teguh pada prinsip mereka? Mengapa kamu begitu tidak menyukai biksu kecil ini? Orang-orang menyukai orang suci teratai putih yang menganut prinsip-prinsip tersebut. Bahkan Xia Qingchen sangat mengaguminya. Mengapa biksu kecil di depannya tidak sama? Tatapan Xia Qingchen berkedip. Prinsip, menurutku dialah yang berhati kotor. Bagaimana mungkin orang yang murah hati membuat spekulasi jahat terhadap orang lain? Bagi orang-orang seperti Kepala Biara dan Kongzi, mereka tidak pernah mengira bahwa Xia Qingchen dan Lianxing akan melakukan sesuatu yang akan mempermalukan kemurnian Sekte Buddha. Di sisi lain, biksu kecil yang tampaknya menjadi pelindung perdamaian. Mereka terus memfitnah Xia Qingchen dan Zhang Lianxing, mengatakan bahwa mereka adalah pria kotor dan wanita kotor. Terlihat hatinya cukup gelap. Istirahatlah, kamu sudah berlarian selama berhari-hari. Xia Qingchen berbicara. Matanya sedikit berkedip. Malam tiba. Kedua orang dan anjing itu tertidur lelap. Sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa genteng ruang tamu telah terangkat. Ketika celah yang bisa dilewati seseorang terungkap,
Seorang pria bertopeng berpakaian hitam masuk melalui celah itu. Dia melihat sekeliling dan tiba di depan Lian Xing. Matanya berkedip-kedip karena sedikit panas. Dia menggosok tangannya dan meniupkan nafas putih ke wajah Lian Xing. Lian Xing benar-benar tertidur. Bahkan ketika pria berpakaian hitam itu menggendongnya, dia tidak bangun sama sekali. Pria berjubah hitam masih keluar dari celah. Sambil menggendong Zhang Lianxing di bahunya, dia diam-diam berjalan ke halaman yang ditinggalkan dan membaringkannya di rumput. Dia dengan rakus mengukur tubuh Lianxing. Dia sudah berusia 17 tahun. Tubuhnya masih dalam tahap awal perkembangan, dan wajahnya tidak lagi muda dan lembut. Dia sekarang langsing dan cantik. Dia sedikit cantik. Ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi wanita cantik. Kecantikan kecil. Pria berjubah hitam itu segera membuka kancing ikat pinggangnya dan melepas seluruh pakaiannya. Matanya terbakar, dan dia segera menekannya. Dia siap menikmati cita rasa tubuh gadis lembut ini. Namun, pada saat itu, dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya dengan tangan di belakang punggung. Dia mengenakan jubah panjang berwarna biru polos. Dia memiliki rambut hitam. Itu adalah wajah yang tampan dan cerah. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti makhluk abadi. Pria berjubah hitam itu kaget dan langsung menyambar bajunya untuk menutupi wajahnya. Dia takut orang lain akan melihat penampilan aslinya. Para biksu terkemuka dari kuil angin tersembunyi. Tidak perlu bersembunyi. Anda bisa melihat semuanya. Orang yang datang tentu saja adalah Xia Qingchen. Dia tidak tidur sama sekali. Pria berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak sebelum memperlihatkan wajahnya. Dia bukan orang lain, dia adalah Yu In. Sementara Yu In sedang mengenakan pakaiannya, dia dengan tegas berkata, "Pemberi sedekah, sebaiknya kamu tidak memiliki pikiran kotor. Aku sedang membacakan mantra untuk pemberi sedekah perempuan. Saat aku melihatnya di siang hari, aku melihat ada sesuatu yang najis di tubuhnya, jadi aku membacakan mantra padanya di malam hari untuk mengusir kegelapan." Tidak ada sedikit pun rasa panik di wajahnya. Sebaliknya, dia yakin. Xia Qingchen berjalan mendekat, "Kalau begitu," katanya dengan tenang, "apakah kegelapan sudah sepenuhnya hilang?" Petik 2. Yuin sudah memakai pakaiannya. Dia merapikan pakaiannya dan berkata, "Sudah selesai. Kamu bisa membawanya kembali." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Namun, seekor anjing menghalangi jalannya. Graji mengangkat telinganya dan berkata, "Itulah sebabnya saya katakan Tuan Chen pandai menilai orang. Di permukaan, dia terlihat sok suci dan lebih jujur daripada orang lain. Tapi nyatanya, dia penuh dengan pencuri dan pelacur. Hehe, kenapa orang-orang di kuil angin tersembunyi semuanya seperti ini?" Wajah Yu In berubah serius saat dia memarahi dengan tegas, "Diam. Saya sudah menjelaskan bahwa saya baik-baik saja sekarang. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda memfitnah saya dan kuil angin yang tersembunyi?" "Fitnah?" Graji berkata, "Anjing master ini mengakui bahwa saya tidak tahu malu, tetapi dibandingkan dengan kalian, saya menyadari bahwa saya terlalu murni." Dia jelas ingin berkomplot melawan Lian Xing. Namun, dia berkata bahwa dia berbuat baik tanpa tersipu atau jantungnya berdebar kencang. Yang lebih konyol lagi adalah dia lebih percaya diri dibandingkan orang lain. Seolah-olah orang yang tertangkap basah adalah orang lain. Jubah biksu Yu In bergetar dan dia menjadi tegas dan tidak memihak, seperti kata pepatah, bahkan Buddha pun memiliki api. Anda telah memfitnah saya dan menyembunyikan kuil angin berulang kali. Saya harus memberi Anda 2 peringatan atas nama Buddha. Permukaan tubuhnya meledak dengan kekuatan bintang dari posisi bintang pertama. Graji mencibir, "Yo, lihat penampilan tak kenal takut ini. Sayangnya, kakek anjing bukanlah anjing noob. Kamu tidak bisa menggangguku." Ia menyambut mereka tanpa rasa takut dan berkata, "Tuan Chen, Anda tidak perlu berurusan dengan hal kotor ini. Biarkan aku yang melakukannya." "Ya," Xia Qingchen mengangguk dan dengan tenang berkata, "hati-hati saat menyerang. Jangan biarkan dia hidup," tambahnya. Bab 523, Membalikkan Hitam dan Putih. Dia jarang punya niat membunuh. Karena sebagai Raja Dewa, rakyat jelata hanyalah lalat capung. Apa gunanya membunuhnya, kecuali jika mereka marah. Misalnya, Lian Xing. Dia benar-benar mencoba untuk mendapatkan bintang Lian. Kalau begitu aku minta maaf,
aku harus membuatnya membayar harganya. Tuan Chen, perhatikan baik-baik. Graji memamerkan giginya. Ia menjulurkan cakarnya yang tajam dan dengan dingin menatap Yu In. Biksu mesum, pernahkah kamu bertanya padaku apakah kamu memikirkan gadis bau itu? Dia ingat bahwa biksu bejat ini dengan sengaja menghentikan Lian Xing memasuki kuil kemarin. Dia bersikeras mengejarnya ke rumah di kaki gunung. Niatnya jelas. Itu agar dia merasa nyaman untuk bergerak ke sana dan berkomplot melawan Lian Xing, yang sendirian. Sungguh menggelikan bahwa dia masih mengklaim bahwa kuil itu adalah wilayah Buddha, dan alasannya adil dan wajar. Untungnya, Xia Qingchen kuat dan bersikeras untuk menjaga Lian Xing di sisinya. Kalau tidak, dia akan benar-benar berhasil. Hal tercela yang meresap ke dalam tulang mereka sangat membencinya. Wajah Yu In murni dan suci, saya, Buddha, saya membantu dunia, tetapi selalu ada orang keji yang salah paham terhadap saya. Kalian semua telah memfitnahku lagi dan lagi. Dalam hal ini, saya hanya dapat menggunakan ajaran Buddha untuk memahami Anda semua. Yuin berkata acuh tak acuh. Selesai berbicara, matanya tiba-tiba berubah tajam. Kakinya memantul ke depan dengan kekuatan besar, dan tangannya berubah menjadi cakar, seperti elang yang memburu kelinci. Dia kejam. Di manakah belas kasih agama Buddha? Graji tertawa, aku khawatir kamu tidak tahu betapa kuatnya Tuan Anjing. Ia menyentuh bel di lehernya dengan cakarnya dan mengeluarkan labu hitam. Itu tidak lain adalah artefak nirvana yang pernah dibantu oleh Xia Qingchen untuk disempurnakan. Mengumpulkan, Graji menuangkan kekuatan ke dalamnya untuk mengaktifkan labu artefak nirvana. Kekuatan hisap yang mengejutkan keluar dari mulut labu. Yu In, yang berada di udara, segera tersedot oleh kekuatan ini dan ditarik ke dalam labu. Namun, Yu In sangat kuat. Artefak labu nirvana adalah artefak nirvana tingkat sangat rendah. Oleh karena itu, hanya bisa dihisap ke dalam mulut labu dan tidak bisa dihisap lagi. Yu In bahkan tidak berpikir saat dia meraih leher dendam dengan cakarnya. Dia hanya perlu menggunakan kekuatan untuk merobek leher dendam itu. Namun, dendam lebih cepat darinya. Cakar anjing itu secepat kilat, dan menamparkan wajahnya. Itu meninggalkan bekas kaki berwarna merah cerah. Ketika cakar Yu In terulur, dengan enggan tertawa, api. Gelombang energi segera menyembur keluar dari labu, mendorong Yu menjauh. Cakarnya meleset. Yu In diam-diam merasa kesal. Graji berkata lagi, saya menerima. Dalam sekejap, Yu In tersedot tak terkendali. Salah satu cakar anjing itu sudah lapar dan haus, meninggalkan bekas darah yang dalam di wajahnya. Ketika Yu In mencoba melawan, dengan enggan mengaktifkan artefak nirvana dan melepaskannya. Hal ini diulangi beberapa kali. Seluruh tubuh Yu In berlumuran darah, dan ada bekas darah di mana-mana. Di sisi lain, dendam bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun. Ah, tercela. Yu In tidak bisa menahan amarahnya karena tindakan tak tahu malu ini. Akhirnya, dia bahkan tidak peduli dengan citranya sebagai biksu Buddha di permukaan. Graji tertawa dingin, apakah kamu sudah cukup bermain? Baiklah, anjing master ini juga lelah bermain dengannya. Dia menyimpan labu itu. Sekali lagi, dia menahan Yu di dalam. Kali ini, dia tidak lagi mempermalukannya. Sebaliknya, dia menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencengkeram tenggorokan Yu In. Dengan kekuatan dendam saat ini, membunuhnya semudah membalikkan tangannya. Yu In hanya akan disiksa sampai mati. Sulit bagi mereka untuk menolak. Namun Yu In tersedot ke udara. Kekuatan Buddha yang kental turun. Segera setelah, seorang biksu dengan bekas luka di wajahnya, yang mengenakan kasaya berwarna-warni, berjalan mendekat. Dari warna kasayanya, dia seharusnya menjadi biksu dari kuil angin yang tersembunyi. Apalagi dia sangat kuat. Para dermawan, mohon tunjukkan belas kasihan. Biksu berwajah bekas luka itu menyatukan kedua telapak tangannya dan berjalan mendekat. Maaf, saya tidak mengajar murid-murid saya dengan baik, katanya dengan ekspresi sangat menyesal. Sementara dia berbicara, suaranya secara alami mengandung rasa penindasan dari agama Buddha. Dia dengan paksa memisahkan dendam dan Yu In. Graji menatap biksu berwajah bekas luka itu. Saya membantu Anda membersihkan sekte Anda. Mengapa? Apakah kamu masih ingin melindungi murid seperti ini? Petik 1.
Biksu berwajah bekas luka itu tersenyum. Saya akan memberikan penjelasannya, tapi yang terpenting sekarang adalah membangunkan dua wanita dermawan yang dirugikan. Dia datang ke depan Zhang Lian. Sing, dia bernyanyi dalam bahasa Buddha. Memekakkan telinga dan membuat semangat seseorang tergoncang. Zhang Liansing yang terjatuh tak sadarkan diri segera terbangun. Dia menggosok alisnya yang sedikit sakit dan melihat sekeliling ke lingkungan asing dengan bingung. Sialang, apa yang aku lakukan di sini? Xia Qingchen dengan lembut menepuk kepalanya dan berkata dengan suara hangat, tidak apa-apa. Anda bisa menontonnya dari samping saja. Segera setelah, sebutkan namamu terlebih dahulu, katanya kepada biksu tua itu. Saya adalah kepala biara dari kuil angin tersembunyi, Liu Qing, kata biksu tua itu. Tuan rumah, Xia Qingchen tidak pernah menyangka bahwa biksu tua di hadapannya akan menjadi kepala biara di salah satu dari 3 kuil besar kuno. Mengapa kepala biara dan murid kuil angin tersembunyi datang ke kuil Jingyuan Zhen? Kepala biara Liu Qing, apa penjelasanmu? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Liu Qing baru saja mengatakan itu. Dia harus menyelamatkan Lian Xing terlebih dahulu sebelum memberikan penjelasan padanya. Penjelasan apa? Liu Qing bertanya. Graji segera memamerkan giginya. Pak Tua, apakah kamu sudah pikun? Tentu saja, itu adalah penjelasan atas upaya muridmu untuk berkomplot melawanku, gadis bau. Di mana buktinya? Wajah Liu Qing tanpa ekspresi. Graji menunjuk ke arah Lian Xing dan berkata, dia adalah buktinya. Namun, dendam tiba-tiba terpana. Buktinya hilang. Lian Xing telah diselamatkan, jadi bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa dia telah pingsan dan dibawa ke sini? Kuil angin yang tersembunyi selalu memperhatikan bukti saat kita melakukan sesuatu. Anda tidak dapat menuduh murid yang sombong atas kuil angin tersembunyi tanpa bukti apapun, kata Liu Qing acuh tak acuh. Graji sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Wow, kamu adalah orang tua yang tidak tahu malu, dengan sengaja menghancurkan bukti, apakah kamu buta? Sebenarnya diyakini bahwa biksu tua ini akan memperlakukan Yu secara adil. Ekspresi Liu Qing menjadi lebih bermartabat dan dia menghela nafas dalam-dalam. Aku hanya melihat teman wanitamu tanpa malu-malu merayu murid saleh kuil anginku yang tersembunyi. Untungnya, pengendalian diri murid saya luar biasa, jadi dia tidak tertipu. Dan kalian menjadi marah karena malu dan menggunakan ini sebagai alasan untuk melukainya dengan parah. Lihatlah betapa parahnya kamu telah melukainya. Semakin banyak Liu Qing berbicara, semakin dingin ekspresinya. Bahkan ada sedikit rasa dingin. Berbicara, siapa kamu? Mengapa kamu membuat jebakan untuk menyakiti murid kuil anginku yang tersembunyi? Tubuh Liu Qing secara alami memancarkan kekuatan mengerikan dari sebuah bintang besar. Graji sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak dapat mempercayai telinganya. Sebenarnya ada seseorang yang bisa memutarbalikkan kebenaran sedemikian rupa. Jelas sekali muridnya yang memiliki niat buruk, tetapi pada akhirnya, dia memfitnah Lian Xing karena tidak pantas dan bahkan ingin menanyai mereka. Aku akan memaafkanmu kali ini karena kamu adalah tamu kuil Jingyuan Zhen. Liu Qing memperingatkan. Namun, tidak mungkin ada waktu berikutnya. Jika tidak, biksu yang tidak punya uang ini pasti akan menyingkirkan kejahatan bagi dunia. Cukup, bawa wanitamu yang tidak tahu malu dan pergi. Pastikan dia tidak melakukan hal tidak senonoh lagi. Dia berkata. Bahkan jika Lian Xing bodoh, dia secara bertahap memahami sebab dan akibat. Dia mendengar pihak lain memfitnahnya seperti ini. Dia sangat marah hingga matanya memerah. Dia hampir tercemar, dan dia belum menyelesaikan masalah dengan biksu mesum itu. Sebaliknya, dia difitnah sebagai wanita yang bebas pilih-pilih. Bab 524, Pedang Surgawi Hukuman Surgawi. Dia adalah seorang putri yang belum menikah, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Namun, dia bisa merasakan kekuatan posisi bintang utama pihak lain. Dia mencoba menahan air mata di matanya dan perlahan menariknya kembali. Saya tidak bisa menimbulkan masalah bagi Sialang. Jantungnya bergetar, dan jari-jarinya menusuk jauh ke dalam dagingnya. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan ekspresi tenang. Tua, anjing tuan ini akan melawanmu sampai mati. Graji melebarkan mata anjingnya dan meraung. Hak apa yang dia miliki untuk menghina Lian Xing seperti ini? Namun, Lian Xing mengulurkan tangannya dan menghentikannya.
Dia berpura-pura santai. Anjing bodoh, aku bahkan tidak mengatakan apa-apa, lihat betapa cemasnya kamu. Dia menghinamu seperti itu, dan kamu tidak marah. Kata dendam. Lian Xing mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, apa yang membuatmu marah? Itu hanya sebuah kalimat, kenapa aku harus marah? Graji tidak bisa mengerti. Lian Xing benar-benar menahan kata-kata yang menghina itu. Yuin melihat situasinya. Dia mengenakan kasaya yang bersih, mengerucutkan bibirnya, dan mencibir dengan dingin. Lain kali, jangan lakukan hal-hal yang menggoda seperti itu. Lian Xing mengerucutkan bibirnya dan tubuhnya gemetar. Penghinaan dan kemarahan yang tak ada habisnya ditekan di dalam hatinya. Namun, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gadis liar yang tidak berpendidikan, kamu bahkan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaanku. Apakah kamu masih akan merayuku lain kali? Yuin berteriak. Lian Xing mengepalkan tangannya lebih erat. Namun, ketika dia merasakan aura kuat dari Tuan Yuin, dia menggelengkan kepalanya, aku tidak akan melakukannya. Dia tidak perlu takut pada Liu Qing. Namun, dia tidak bisa melibatkan Xia Qingchen karena hal ini. Mulut Yuin membentuk senyuman, kalau begitu sebaiknya tutup pintu dan jendelamu rapat-rapat di masa depan, dasar rendahan. Jadi bagaimana jika mereka telah mengetahui rencananya? Sekelompok orang tanpa latar belakang apapun. Bukankah dia tetap harus menjadi anjing liar rendahan di hadapan otoritas tuannya? Ayo pergi, Tuan. Yuin melirik Xia Qingchen dan mengalihkan pandangannya dengan jijik. Dia kemudian berbalik dan berbicara dengan hormat kepada Liu Qing. Yang terakhir bersenandung lembut dan menarik kembali kekuatan bintangnya yang kuat. Dia berbalik dan pergi. Lian Xing menunduk, air mata mengalir di matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkannya mengalir keluar, tapi itu masih meluncur di pipinya tak terkendali. Penghinaan dan ketidakberdayaan di hatinya membuatnya merasa kesepian. Namun, pada saat itu, sebuah tangan dengan lembut menepuk bahunya. Kamu ingin dia mati? Beritahu Tuan. Lian Xing segera menyeka air matanya dan berkata dengan suara rendah, angin masuk ke mataku, bagaimana aku bisa mendapat masalah? Dia mendongak dan mencoba tersenyum. Tapi dia benar-benar tidak bisa tertawa. Wajahnya berlinang air mata dan ekspresinya kaku. Kalau begitu, aku akan membuatkan keputusan untukmu. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia mengambil satu langkah ke depan. Sialang, aku baik-baik saja. Lian Xing segera menariknya kembali. Xia Qingchen tidak menoleh dan berkata dengan tenang, tapi aku sibuk. Mereka yang menghina bangsaku harus mati. Kata, kematian, sangat nyaring. Itu seperti pedang yang terhunus, mengumumkan datangnya kematian. Sosok Xia Qingchen seperti ilusi, bergerak sejauh 800 kaki dengan satu langkah, langsung mengejar mereka berdua. Merasakan aliran udara yang luar biasa kuat di belakang mereka, keduanya berbalik karena terkejut. Xia Qingchen sebenarnya memiliki teknik gerakan di tingkat astral utama. Dia memegang pedang patah di tangannya dan menikamnya. Jangan berani. Liu Qing tidak pernah menyangka bahwa Xia Qingchen akan berani menghunus pedangnya tepat di depannya. Jari Vajra. Liu Qing menunjuk dengan jarinya, mencoba menahan pedang yang patah itu. Tiba-tiba, Xia Qingchen tiba-tiba meninggalkan pedangnya. Pedang itu terbang dengan sendirinya dan menusuk ke arah leher Liu Qing dengan kecepatan lebih tinggi. Yang terakhir terkejut, dia akhirnya merasakan keanehan dari pedang yang patah itu. Tampaknya pedang itu sangat tajam. Dia sedang terburu-buru untuk menghadapinya. Xia Qingchen muncul di hadapan Yuin dengan satu langkah. Yuin mendapat firasat buruk, dan dengan cepat mendekati Liu Qing, berharap meminjam kekuatannya untuk dodge. Apakah kamu pikir kamu masih bisa kabur? Xia Qingchen menghirup udara. Energi bumi yang kuat menyedot Yu ke belakang. Yuin memutar matanya. Saat benda itu hendak disedot ke tangan Xia Qingchen, telapak tangannya bergetar, dan sebilah pisau tajam jatuh dari lengan bajunya. Itu menembus perut Xia Qingchen dengan cara yang tidak jelas. Namun, itu belum mengenai sasarannya. Telapak tangan Xia Qingchen membentur punggungnya, membuatnya terbang. Yuin berguling di tempat, dan berdiri tanpa cedera. Selain rasa sakit di punggungnya, tidak ada cedera lain. Kekuatannya hampir tidak cukup, dan dia jauh lebih rendah dariku. Kata Yuin. Tiba-tiba, alisnya berkerut dan wajahnya memelintir kesakitan. Kemudian,
Dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, napasnya sangat cepat. Sesaat kemudian, dia jatuh ke tanah dan mengejang. Orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa punggungnya telah diledakkan tanpa suara. Itulah kekuatan metode penanaman mental dari teknik iblis bintang 7. Jika ditembakkan ke tubuh manusia, dapat menimbulkan ledakan dan melukai musuh dari dalam keluar. Masuk, Liu Qing, yang bertarung melawan pedang yang patah, meraung marah. Kekuatan posisi bintang besar meledak. Itu berubah menjadi sebuah titik dan keluar dari ujung jarinya. Kaca, seketika, pedang yang patah itu terlempar ke belakang. Itu pecah menjadi 4 bagian lagi. Pedang ini awalnya saling menempel dan tidak stabil. Sekarang setelah dihantam oleh bintang besar, ia rusak. Bagian yang tersangkut tidak dapat menahannya dan terbelah secara alami. Mata Liu Qing melebar karena marah. Kamu membunuh murid paling menjanjikan di kuil kami. Petik 2. Xia Qingchen menyimpan keempat pecahan pedang itu tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir kamu harus peduli pada dirimu sendiri sebelum kamu peduli padanya. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tungku ramuan kecil. Bahkan jika dia harus mengungkap keberadaan api surga, dia ingin menyingkirkan Liu Qing dengan cara apapun. Aku tidak akan melepaskanmu. Liu Qing sangat marah. Siapa yang tidak bisa kamu luangkan? Namun, suara serak tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat. Dia terkejut saat mengetahuinya. 9 biksu misterius dari kuil Zen asal emas muncul di sekitarnya. Di antara mereka ada seorang lelaki tua beralis putih dengan tangan di belakang punggung. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain kepala biara dari kuil Jingyuan Zen? Liu Qing segera menghilangkan permusuhan di wajahnya dan mengembalikan ekspresi ramahnya. Saat ini saya sedang mencoba untuk mengubah beberapa pemberi sedekah. Saya telah menyebabkan tuan rumah salah paham. Kepala biara Jingyuan Zen memasang ekspresi tenang. Dia menatap Liu Qing dalam-dalam. Liu Qing, katanya, kamu akan kalah jika kenyang. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Hati Liu Qing bergetar. Karena tuan rumah sudah mengatakan ini, yang terbaik adalah membiarkan masalah ini berlalu. Namun, melihat Yu In yang meninggal dengan mata terbuka lebar, dia bersikeras, hati Xia Qingchen kejam. Saya dapat melihat bahwa dia memiliki penampilan seperti iblis. Jika saya tidak mencerahkannya sekarang, dia pasti akan membawa bencana bagi rakyat jelata di masa depan. Xia Qingchen adalah tamu biksu yang tidak punya uang, kata pembawa acara dengan tenang. Kamu ingin melindunginya. Liu Qing menyipitkan matanya, Cloud Buddha, jangan berpikir bahwa kamu dapat menekanku hanya karena kuil angin yang tersembunyi telah menurun. Jangan lupa bahwa kita mewarisi sepertiga sarira Buddha. Tanpa kuil angin kami yang tersembunyi, mustahil menemukan tempat itu. Setelah mendengar ini, wajah pembawa acara yang tanpa emosi mengalami perubahan yang jarang terjadi. Apakah kamu yakin ingin menyinggung perasaanku karena orang luar? Liu Qing berteriak. Tuan rumah terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata perlahan, saya hanya melakukan sesuatu untuk ketenangan pikiran, pemberi sedekah. Xia telah baik hati terhadap kuil kami, dan saya tidak akan membiarkan Anda menyakitinya. Wajah Liu Qing menjadi gelap. Karena itu masalahnya, kuil Jingyuan Zen tidak akan pernah tahu di mana pedang Dewa Tianfa berada. Pembicara tidak bermaksud demikian. Pendengarnya tertarik. Hati Xia Qingchen bergetar. Pedang surgawi hukuman surgawi. 3 kuil kuno yang besar mengetahui keberadaan pedang Dewa Tianfa. Bab 525, lindungi seumur hidup. Kepala biara kuil angin tersembunyi secara pribadi mengunjungi kuil Jingyuan Zen. Tujuan mereka adalah mendiskusikan pencarian pedang Dewa Tianfa. Jika kamu berani melanggar perintah para dewa, aku tidak bisa berkata apa-apa, jawab Yunfo. 1000 tahun yang lalu, bayangan Buddha turun ke 3 kuil besar kuno pada saat yang bersamaan. Dia memberi mereka masing-masing sarira Buddha yang rusak. Dia meminta 3 kuil besar kuno untuk mereformasi sarira Buddha 1000 tahun kemudian dan mencari benda yang disebut pedang hukuman dewa. Itu adalah kehendak Buddha dari 9 surga. Bagaimana ketiga kuil kuno itu berani melanggar perintah tersebut? Keputusan ini akan menjadi rahasia kuil selama ribuan tahun dan akan diwariskan ke setiap generasi. Sampai sekarang, janji 1000 tahun telah tiba. Meskipun tidak memiliki sarira Buddha dari kuil kuno Amitabha, 2 kuil kuno lainnya harus bergabung. Setelah mendengar ini,
Jejak ketakutan muncul di wajah Liu Qing. Inkarnasi para dewa dan Buddha adalah kebebasan yang luar biasa, dan mereka ada di mana-mana di dunia. Jika dia benar-benar melanggar kontrak, siapa yang tahu apakah dia akan mendapat balasan. Anggap saja aku tidak mengatakan itu. Liu Qing segera mengubah kata-katanya. Namun, dia tetap tidak mau melepaskan Xia Qingchen. Cloud Buddha, bisakah kamu melindunginya selama sehari? Tetapi bisakah kamu melindunginya selamanya? Liu Qing bertekad untuk membalas dendam. Memang, Cloud Buddha hanya bisa melindunginya untuk saat ini. Setelah Xia Qingchen meninggalkan kuil Jingyuan Zhen, apakah dia mampu mengalahkan Liu Qing? Apakah dia mampu mengalahkan kuil angin tersembunyi Liu Qing? Wajah Graji penuh dengan penghinaan, bah. Orang tua, kamu berbicara seolah-olah kamu bisa melakukan apa saja untuk menguasai Chen. Mengingat teknik gerakan Xia Qingchen dan artefak terbang Nirvana. Bahkan jika dia diberi waktu seumur hidup, dia tidak akan mampu mengejar Xia Qingchen. Setidaknya selama dia berada di kuil Jingyuan Zhen, kamu tidak bisa melukainya, kata Buddha awan dengan acuh tak acuh. Liu Qing dipenuhi dengan kebencian. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggunya meninggalkan kuil. Liu Qing mengambil mayat Yu In dan pergi. Suara dinginnya bergema di udara. Xia Qingchen menghela nafas sedikit. Saya minta maaf. Saya telah mempersulit tuan rumah. Cloud Buddha tidak mau terlibat dalam masalah ini. Cloud Buddha menyatukan kedua telapak tangannya. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Akulah yang secara khusus mengundangmu. Itu sebabnya Anda terlibat dalam kekacauan ini dan menyinggung kuil angin tersembunyi. Awalnya, Xia Qingchen dan kuil angin tersembunyi tidak akan berinteraksi apapun. Kepala biara, apakah kuil angin yang tersembunyi ini benar-benar kuil Buddha? Mengapa dari biksu hingga kepala biara, tidak ada kebajikan sama sekali? Xia Qingchen bertanya dengan bingung. Yun Fo menghela nafas dengan suara seraknya. Ada ribuan aliran agama Buddha, ada yang ortodoks, ada yang Buddha asli, dan seterusnya. Kuil Amitabha kuno mengembangkan ajaran asli agama Buddha, yang dapat disebut sebagai jalan Buddha jahat. Kuil angin yang tersembunyi mengembangkan agama Buddha sekuler, menggunakan kelicikan masyarakat untuk mengembangkan agama Buddha. Hanya kuil Jingyuan Zhen yang merupakan kuil Buddha tradisional. Jadi begitu, Xia Qingchen tentu saja mengerti. Para dewa dan Buddha yang dia kenal tidak semuanya penyanyang. Bahkan ada banyak asura Buddha yang membunuh tanpa berkedip. Abbas, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Xia Qingchen berbicara. Demi keamanan, sebaiknya Anda tetap berada di ruang Bodhidharma di kuil kami, kata Cloud Buddha. Ruang tenang Dharma setara dengan ruang budidaya. Satu-satunya perbedaan adalah, generasi biksu terkemuka dari kuil Jingyuan Zhen bermeditasi di ruangan Dharma yang tenang, dan sifat Buddha kuat di dalamnya. Mengolah teknik seni bela diri di dalamnya akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Terima kasih banyak, Tuan. Xia Qingchen berbicara. Tidak lama kemudian, mereka pindah ke ruangan tenang Dharma yang dijaga ketat. Xia Qingchen duduk bersila dan hendak berkultivasi ketika sedikit rasa menyalahkan diri sendiri muncul di wajah Lian Xing. Maaf, Sialang, aku telah merepotkanmu. Karena dialah Xia Qingchen telah menyinggung seorang ahli tingkat astral utama. Xia Qingchen membalas, yang salah adalah biksu bejat itu. Ini bukan kamu. Mengapa saya membutuhkan Anda, sebagai korban, untuk meminta maaf? Petik 1. Hanya pihak lemah yang akan melampiaskan emosi negatifnya kepada korban. Setelah mendengar ini, ekspresi Lian Xing berubah dan matanya menjadi lembab. Hatinya terasa sangat aman. Saya akhirnya mengerti mengapa Sialang begitu disukai oleh Nona Yue, gumamnya. Kekuatan dan penampilan seseorang mungkin bisa menggerakkan orang untuk sementara waktu. Yang mungkin bisa menggerakkan hati orang adalah karakter mereka. Yue Mingzu pasti pernah melihat kecemerlangan karakter Xia Qingchen, bukan? Fokuslah pada kultivasi Anda dan jangan memikirkan semua omong kosong ini. Xia Qingchen berbicara. Lian Xing tersenyum dan mengangguk. Dia segera memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Ekspresinya terfokus, jauh lebih serius dari sebelumnya. Xia Qingchen berpikir sejenak. Dia mengeluarkan tungku pilnya. Saya akan menyempurnakan sebagian dari api surgawi. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri dan segera mulai menyerap api surgawi. Langit api tidak melawan. Sebaliknya,
dia mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan Xia Qingchen, membiarkan api surgawinya menyatu ke dalam tubuh Xia Qingchen. 10 hari 10 malam kemudian, api surgawi di meridiannya telah terisi oleh api surgawi yang sangat padat. Perasaan bengkak menyebar dari meridiannya. Cukup, Xia Qingchen berhenti menyerap. Dia harus menunggu api surgawi di tubuhnya dicerna sepenuhnya sebelum dia bisa menyerapnya lagi. Namun, jumlah api surgawi yang bisa dia serap dalam waktu singkat masih sangat besar. Wuh. Xia Qingchen membuka telapak tangannya, dan bola api merah murni melesat setinggi 1 kaki. Dengan kekuatan absolut seperti itu, ia dapat sepenuhnya mulai menyempurnakan artefak nirvana tingkat ketiga. Xia Qingchen merasakan sedikit kegembiraan. Dia hanya menyerap 1/10 api surga. Namun, level seorang guru spiritual melonjak dari 2 bintang menjadi 3 bintang. Sangat mengejutkan. Dia mengeluarkan 4 potong pedang yang patah. Nilai pedang ini tidak rendah, jadi pedang ini tidak dapat direvok untuk saat ini. Namun, tidak sulit untuk mengikatnya. Dia mengeluarkan beberapa logam khusus, melelehkannya menjadi cair, dan kemudian meneteskannya ke bagian yang rusak. Setelah cairannya mendingin, keempat pecahan itu disusun kembali menjadi pedang patah. Dibandingkan sebelumnya, ini lebih stabil. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa diganggu oleh serangan para ahli astral besar. Setelah menyingkirkan pedang yang patah, Xia Qingchen memikirkan labu yang dendam. Itu adalah artefak nirvana tingkat pertama. Kekuatannya sangat terbatas. Dia ingin meningkatkan kualitasnya, tetapi labu itu terbuat dari bahan atribut luar angkasa yang sangat berharga. Jika ingin meningkatkan kualitas, ia harus mencari bahan yang cocok. Dong. Saat ini, ada ketukan di pintu. Dermawan Xia, tuan rumah ingin mengundang Anda masuk. Suara biksu kecil yang mengetuk pintu terdengar. Xia Qingchen mengetahuinya. Tuan rumahlah yang ingin memenuhi janjinya dan mengadakan ritual untuk membantunya menerobos ke level berikutnya. Jika dia maju selangkah lebih jauh, dia akan berada pada transformasi ketiga tingkat bintang menengah. Xia Qingchen menjadi enggan dan Lian Xing terus berkultivasi sementara dia pergi untuk menjawab panggilan. Di kuil Buddha, pembawa acara, Cloud Buddha, sudah menunggu. Di saat yang sama, Liu Qing mendengus dingin. Xia Qingchen tidak peduli padanya. Sebaliknya, dia melihat orang di samping Li Wines. Tidak ada bunga. Dia mengandalkan keberuntungan Xia Qingchen dalam menarik perhatian Raja Iblis Buddha dan berhasil melarikan diri kembali. Namun, kondisinya tidak baik. Seluruh tubuhnya adalah boneka, daging dan darahnya hancur parah. Itu mengeluarkan bau busuk yang kental. Jika dia tidak menerima perawatan tepat waktu, dia akan kehilangan separuh hidupnya bahkan jika dia tidak mati. Dermawan Xia, kamu di sini. Master Kong Xin berdiri di belakang awan Buddha. Ketika dia melihat Xia Qingchen, dia berinisiatif untuk membungkuk dengan rasa terima kasih dan rasa malu. Tidak hanya seluruh tubuhnya membusuk, tetapi matanya juga menjadi buta. Saat ini, dia telah pulih sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari elit tingkat bulan. Dia bahkan pandai mengobati luka serius. Xia Qingchen mengangguk. Dia kemudian berbicara kepada awan Buddha. Kepala biara, Anda telah memanggil saya. Bolehkah saya tahu ada apa? Petik 1. Tentu saja aku akan memenuhi janjiku. Jika Anda membantu kuil saya untuk memahami karakter lonceng kuno, saya akan mengadakan ritual untuk Anda, kata Cloud Buddha. Memang benar karena masalah ini. Tapi mengapa Liu Qing dan tidak ada bunga di sini? Bab 526, Perubahan Mendadak. Tapi, bisakah kamu menunda ritualmu sebulan? Yun Fo tampak gelisah. Mengapa? Xia Qingchen mengerutkan kening. Mengapa? Petik 2. Dia sudah menyia-nyiakan waktu 1 bulan. Tujuannya adalah untuk menerobos ke tingkat kultivasi berikutnya melalui ritual awan Buddha. Sekarang, dia harus menunggu 1 bulan lagi. Bagaimana dia bisa menunda? Guru yang hatinya hampa berkata tanpa daya, seperti ini. Menyelenggarakan ritual secara pribadi menghabiskan banyak energi mental. Sebelumnya, untuk menyelamatkanku, dia sudah menggunakannya sekali. Bulan ini, dia hanya bisa menggunakannya lagi. Dia tidak melihat bunga, tapi, Tuan tidak punya bunga. Dia sama denganmu. Dia menerima janji dari tuan rumah. Tidak ada bunga yang mau mempelajari lonceng itu karena dia punya janji. Guru hati hollow berkata,
ritual itu juga bisa menyembuhkan luka. Tuan tidak ada bunga saat ini terluka parah. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Maksudnya adalah, dia ingin Xia Qingchen menunda pengobatannya dan tidak membiarkan bunga, yang dengan cemas menunggu pengobatan, menjalani ritualnya terlebih dahulu. Xia Qingchen berbicara dengan tenang, seseorang yang melepaskan Tuan Gumpalan Pemakan Surga. Bukan saja dia tidak memikul tanggung jawab apapun, tetapi dia juga secara terbuka mengambil pujian. Petik 2. Memiliki latar belakang yang kuat memang berbeda. Jika itu dia, Xia Qingchen, yang melakukan hal seperti itu. Dia sudah lama dibenci oleh dunia dan bahkan diinginkan. Tidak ada bunga yang tidak bertanggung jawab, dan dia tetap datang untuk meminta hadiahnya. Cloud Buddha berkata tanpa daya, Tuan Xia, saya sudah berbicara dengan Guru Liu Qing. Ritual terakhir bulan ini tidak akan diberikan bunga. Jika Anda setuju, Anda bisa melupakan dendam di antara Anda berdua. Itu benar. Jika luka muridku bisa disembuhkan, aku akan melepaskan masalah kamu membunuh Yu In. Liu Qing mengangguk dengan acuh tak acuh. Semua orang memandang Xia Qingchen. Dia menunggunya membuat keputusan. Xia Qingchen tidak langsung memilih. Sebaliknya, dia bertanya pada Yun Fo, kepala biara, bolehkah saya bertanya apa bentuk ritual Anda? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Guru yang hatinya hampa berkata, Dermawan Xia, jangan kasar. Ritual yang Anda selenggarakan adalah sebuah rahasia. Anda tidak dapat bertanya tentang hal itu. Cloud Buddha melambaikan tangannya, tidak ada yang istimewa darinya. Saya menggunakan teknik rahasia agama Buddha dan mengundang seberkas cahaya Buddha dari 9 surga. Cahaya Buddha dapat menyembuhkan mereka yang sakit parah, namun dapat meningkatkan kultivasi mereka yang tidak sakit. Ini mungkin mirip dengan pengorbanan di kuil. Pengorbanan kuil adalah untuk mengundang para dewa. Praktek Dharma Buddha awan mirip dengan upacara pengorbanan. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen tahu apa yang harus dilakukan. Tentu, Xia Qingchen mengangguk setuju. Dia bisa saja melakukan ritualnya sendiri. Efeknya mungkin lebih baik daripada awan Buddha. Dia hanya ingin meminjam tempat dan beberapa properti dari kuil Jingzhen yang jauh. Melihat bahwa Xia Qingchen telah menyetujuinya dengan begitu mudah. Semua orang menghela nafas lega secara bersamaan. Liu Qing takut Xia Qingchen akan menarik kembali kata-katanya dan berkata, baiklah, bagaimana kalau hari ini? Itu bagus, kata Cloud Buddha. Semakin awal dia selesai menjadi tuan rumah, semakin awal dia bisa menangani masalah gumpalan pemakan surga. Sekelompok orang segera sibuk dan bersiap untuk ritual tersebut. Xia Qingchen berbalik, bersiap untuk kembali ke kamarnya yang sunyi. Dermawan Xia, mengapa kamu terburu-buru pergi? Beku yang tidak punya uang ini belum mengucapkan terima kasih. Tidak ada bunga yang berteriak. Xia Qingchen menoleh dan menatapnya yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Terima kasih. Anda, Xia Qingchen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada bunga yang tidak akan berterima kasih kepada siapapun. Untunglah dia tidak menyalahkan Xia Qingchen atas luka-lukanya. Benar saja, tidak ada bunga yang tersenyum, lagi pula, Tuan Xia telah memberiku ritualmu. Bagaimana mungkin aku tidak berterima kasih? Petik 1. Keangkuhan dalam kata-katanya sangat tajam. Xia Qingchen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bagaimana dia menyerah? Sebaliknya, dia ingin menjadi tuan rumah sendiri ritual tersebut. Ritual yang diselenggarakan oleh Cloud Buddha mungkin hanya memungkinkan dia menembus satu level. Namun, acara yang dia selenggarakan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Dia bahkan mungkin bisa menembus 2 atau 3 level. Kalau tidak, apakah dia akan menyerahkan tempatnya? Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Xia Qingchen tenang dan tenang. Tidak ada bunga yang terkejut. Xia Qingchen terpaksa menunda selama sebulan sebelum dia bisa mendapatkan ritual tersebut, namun dia tidak marah sama sekali. Kita harus tahu bahwa tidak ada bunga yang menjadi penyebab utama, sementara Xia Qingchen telah memberikan kontribusi yang besar. Pada akhirnya, Xia Qingchen tidak diinjak oleh bunga apapun. Tidak ada yang bisa menanggungnya, bukan? No Flower melanjutkan, aku tahu kamu pasti merasa tidak enak. Tapi tidak apa-apa. Saya berbaik hati mengizinkan Anda mengamati ritual tersebut dari dekat. Jarang sekali melihat ritual Buddha awan. Jika Anda melewatkannya, mungkin akan jarang terjadi seumur hidup Anda. Bagaimana menurutmu? Xia Qingchen merenung sejenak lalu tersenyum. Baiklah.
Dia ingin melihat pemandangan itu dan melihat proses spesifik dari Cloud Buddha. Dengan cara ini, dia akan lebih percaya diri dalam mengadakan ritual tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada bunga yang tertawa. Senyumannya sedikit kaku. Niat awalnya adalah membiarkan Xia Qingchen secara pribadi menyaksikan ritual miliknya yang tidak mendapatkan bunga. Selama Xia Qingchen memiliki ambisi sedikit pun, dia tidak akan setuju. Siapa yang tahu dia akan setuju dengan mudah? Itu di luar dugaannya. Baiklah, pemberi sedekah Xia, perhatikan baik-baik. Anda harus memperhatikan dengan cermat. Tidak ada bunga yang melambaikan lengan bajunya dan mendengus. Sangat cepat, kelompok mereka pindah ke aula dengan kekuatan besar. Dia berdiri di depan patung Buddha besar. Segala macam alat ritual tersedia. Dengan ekspresi serius, awan Buddha menunjuk ke kasur di tengah, duduklah di atasnya. Anda tidak diperbolehkan pergi selama ritual. Tidak ada bunga yang duduk di atasnya dengan wajah serius. Dia tidak berani untuk tidak taat. Dia sudah mendengar gurunya menyebutkannya sebelumnya. Ketika ritual Buddha awan berhasil, akan ada cahaya Buddha dari 9 surga yang jatuh secara vertikal di atas kasur. Jika seseorang tidak duduk tegak atau menjauh dari tubuhnya, hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam menerima cahaya Buddha. Oleh karena itu, dia duduk tegak dan bahkan tidak berani bernapas. Apakah dia bisa pulih kali ini atau tidak, itu semua berkat cahaya itu. Buddha memikirkan hal ini. Dia melirik Xia Qingchen dari sudut matanya dan tertawa dingin di dalam hatinya. Ketika dia pulih dari luka-lukanya, dia pasti akan membalas dendam pada Yuin. Adapun janji tuannya, kebenciannya telah dihapuskan. Itu adalah dendam antara gurunya dan Xia Qingchen. Itu tidak mewakili dirinya. Liu Qing berdiri di samping dengan tangan di belakang punggung. Dia juga melirik ke arah Xia Qingchen, dan sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman mengejek. Bagaimanapun, dia masih muda. Dia tidak punya pengalaman sama sekali. Bagaimana bisa begitu mudahnya melepaskan kebencian karena membunuh muridnya? Dia sedang berpikir. Buddha awan telah memulai ritualnya. Dia melantunkan mantra dalam bahasa Sanskerta, dan kekuatan Buddha perlahan terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat suci. Patung Buddha besar di depannya menjadi lebih terang. Ketika Xia Qingchen melihat ini, dia secara kasar memahami prinsip di baliknya, berkomunikasi dengan para dewa dan Buddha. Dia juga tahu bagaimana melakukan ini. Selain itu, dia harus lebih mahir daripada Cloud Buddha. 1 jam berlalu. Patung Buddha emas sudah sangat menarik perhatian. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan, menerangi aula kekuatan besar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Tiba-tiba, aula bergetar. Genteng terus bergetar. Udara serasa melayang. Seberkas cahaya Buddha, yang hampir berwujud, jatuh dari langit. Ia mendarat di kasur di aula dengan kekuatan besar. Tidak ada bunga, bersiaplah untuk menerima cahaya Buddha, kata Liu Qing. Sekali saja sudah cukup untuk menyembuhkan semua lukanya. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika ada tambahan kekuatan untuk meningkatkan budidayanya setelah ia pulih. Ekspresi Cloud Buddha tenang saat dia meletakkan ikan kayu itu. Itu sudah selesai. Dia telah melakukan ritual serupa berkali-kali. Dia tahu tidak ada masalah. Namun, saat ikan kayu itu diturunkan, mata patung Buddha emas benar-benar bergerak. Bab 527, Kamu Sampah. Mata yang awalnya digambar dengan kuas sebenarnya mulai berputar perlahan. Dari pintu utama aula kekuatan besar, ia berbalik ke arah Xia Qingchen. Cloud Buddha dan umat Buddha lainnya segera menyadari perubahan tersebut. Patung Buddha, mereka semua kaget dan mulai memujanya. Roh Sang Buddha, suara lonceng berbunyi terus-menerus baik di dalam maupun di luar kuil. Banyak biksu dari kuil Jingyuan Shen juga hadir. Dari luar hingga penduduk desa terdekat. Mereka semua berlutut dalam ibadah. Liu Qing dan No Flower dikejutkan oleh biksu itu. Ini pasti bayangan dewa yang dihasilkan oleh patung Buddha, bukan? Bagaimana sebuah ritual kecil bisa menarik kedatangan para dewa dan Buddha? Namun, Liu Qing segera menjadi bersemangat. Wuhua, berlutut dan sembahlah dewa. Jelas sekali, tidak ada bunga yang menjadi tuan rumah ritual hari ini. Sang Buddha pasti datang tanpa membawa bunga. Tidak ada bunga yang begitu bersemangat. Dia segera berlutut. Patung Buddha tersebut sepertinya telah mendengar doa para biksu, dan perlahan mengangkat telapak tangannya yang besar. Dia kemudian mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Xia Qingchen.
Cahaya Sang Buddha yang jatuh secara vertikal. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi pergantian peristiwa. Itu benar-benar melesat ke arah Xia Qingchen. Bahkan Xia Qingchen sendiri tidak mengharapkan hal ini. Ketika dia melihat cahaya Buddha datang ke arahnya, dia segera menghindar keluar aula. Cahaya Buddha ini terlalu rendah dan hanya dapat meningkatkan budidayanya paling banyak 1 tingkat. Itu jauh lebih rendah daripada cahaya Buddha yang dia undang secara pribadi. Apalagi cahaya Buddha hanya bisa diterima 1 kali. Jika dia terkena cahaya ini, dia tidak akan bisa menerima cahaya kedua. Namun, dia tidak berdaya. Cahaya Buddha itu datang dari 9 surga. Bagaimana Xia Qingchen bisa menghindarinya? Dengan suara swoosh, cahaya Buddha melesat ke tubuh Xia Qingchen. Seluruh tubuhnya segera bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia disepuh. Patung Buddha itu bersinar di bawah sinar matahari. Mata air bintang 4 di tubuhnya melepaskan kekuatan bintang dalam jumlah yang mencengangkan pada saat yang bersamaan. Hal ini menyebabkan pegas bintang terus mengembang. Akhirnya, setelah beberapa tarikan napas, dia akhirnya berhasil menembus transformasi ke 3 tingkat bintang menengah. Adegan seperti itu, tentu saja, semua orang yang hadir tercengang. Sang Buddha menunjukkan semangatnya dan menganugerahkan cahaya Buddha yang telah dia berikan kepada Wu Hua kepada Xia Qingchen. Sangat cepat, cahaya Buddha pada patung itu perlahan menghilang. Mata dan telapak tangannya kembali normal. Semua orang menjadi linglung. Tidak ada bunga yang duduk di kasur dan berkata, "Ini sudah berakhir. Di mana cahaya Buddha saya?" Tidak lagi. Dia sedang menunggu cahaya kedua Buddha. Namun, cahaya emas Buddha pada patung Buddha telah menyatu hingga tidak ada jejak yang tersisa. Ritualnya sudah selesai. Hati Cloud Buddha sedang kacau. Dia menarik napas ringan dan berkata, "Saya tidak akan bisa melakukan mantra lagi selama sebulan. Hati-hati di jalan." Tidak ada bunga yang langsung duduk. Tidak dapat menerima hasil seperti itu, ia menjadi bersemangat. "Apakah kamu bercanda? Saya belum pulih dari cedera saya. Cederanya tidak akan bertahan selama sebulan. Saya sudah mencoba yang terbaik," kata Cloud Buddha. Dia benar-benar tidak berdaya. Bahkan cahaya Buddha pun padam. Namun, ia tidak memilih bunga apapun. Ia lebih memilih berbelok dan mengejar Xia Qingchen. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak, ini tidak mungkin nyata. Tidak ada bunga yang tidak terlihat tenang sama sekali. Dia sangat marah saat itu juga. Tentu saja, dia tidak berani marah pada biksu alam bulan seperti Cloud Buddha. Dia masih berani bersama Xia Qingchen. "Xia Qingchen, apa yang kamu lakukan? Bicaralah." Kasaya tanpa bunga berkibar, matanya membelalak karena marah. Dia seperti Vajra yang marah. Cahaya Buddha adalah cahaya tanpa bunga yang menyelamatkan jiwa. Sebenarnya hilang begitu saja. Xia Qingchen perlahan berbalik. Wajahnya dingin dan dia berkata dengan suara rendah, "Kamu sangat marah. Omong kosong. Kamu menghilangkan harapanku untuk menyelamatkan hidupku, mengerti?" Tidak ada bunga yang meraung keras. Ekspresinya memperjelas bahwa yang dia inginkan hanyalah menggigit Xia Qingchen sampai mati. Nada suara Xia Qingchen berubah menjadi lebih pelan. "Aku bahkan lebih marah darimu." Tubuhnya memancarkan aura yang kuat, menyebabkan rambut hitamnya beterbangan di udara. Pakaian birunya menari dengan liar. Wuu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 u
secara naluriah menolak. Namun, dia bukanlah tandingan Xia Qingchen di masa lalu. Sekarang Xia Qingchen telah menembus transformasi ketiga tingkat bintang menengah, pihak lain bahkan tidak bisa menandinginya. Dalam sekejap, Xia Qingchen mencengkeram lehernya. Pada saat ini, tidak ada bunga yang menyadari bahwa mata Xia Qingchen dipenuhi dengan kemarahan yang jarang terlihat. Kamu adalah sampah. Xia Qingchen mengangkat telapak tangannya dan menamparnya. Saat dia berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan terus menamparkan. Sampah, sampah, sampah. Xia Qingchen menamparnya 3 kali berturut-turut. Kamu bahkan tidak dapat menerima cahaya Buddha yang kuberikan padamu. Kamu telah melibatkanku. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membiarkan Kaisar Buddha Iblis menghancurkanmu sampai mati. Awalnya, dia mungkin mampu menembus 2 atau 3 level. Sekarang semuanya hilang. Ini semua karena tidak ada bunga yang tidak berguna. Cahaya Buddha yang dia berikan padanya sebenarnya telah hilang semuanya. Bagaimana bisa ada orang yang tidak berguna di dunia ini?
Tidak ada bunga yang melihat bintang setelah 4 tamparan. Pikirannya sedikit linglung. Tunggu, Wu Hua jelas-jelas adalah orang yang dirugikan, dan orang yang memanfaatkannya adalah Xia Qingchen, bukan? Mengapa Xia Qingchen begitu marah hingga seolah-olah dialah korbannya? Segera, kebencian tidak ada bunga yang tumbuh. Tidak, dia tidak tahan dengan keluhan ini. Liu Qing, yang berada di samping, bereaksi dan segera menamparkan wajah Xia Qingchen, melompat dengan marah. Xia Qingchen, kamu bertindak terlalu jauh. Liu Qing menghentakkan kakinya dengan marah. Dia merasa bahwa dia adalah orang jahat. Namun, mereka belum pernah melihat orang jahat seperti Xia Qingchen. Merampas barang orang lain, memukulinya di depan umum, dan menyebutnya sampah. Astaga, siapa yang menindas orang seperti ini? Xia Qingchen tidak menyingkirkan sekuntum bunga pun dan mundur dengan tenang. Kemarahan di wajahnya tidak mereda. Dia tidak menunjuk bunga dan dengan dingin berkata, ambil sampah ini dan lenyap dari pandanganku selamanya. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk mengendalikan diriku dan tidak membunuhnya. Hanya mereka yang memahami Xia Qingchen yang tahu bahwa sangat jarang dia begitu marah pada orang lain. Jelas sekali betapa marahnya dia karena tidak ada bunga. Xia Qingchen, tidak ada bunga yang mengertakkan gigi dan meraung. Dia merasa sangat bersalah. Xia Qingchen merampas barang penyelamat nyawanya dan tidak tahu bagaimana harus merasa bersalah. Dia bahkan bersikap seperti korban dan menyebutnya sampah. Liu Qing sangat marah. Auranya tidak berkurang saat dia langsung menyerang Xia Qingchen. Namun, dengan kehadiran awan Buddha, dia berkata dengan tenang, Kepala Biara Liu Qing, apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Selama Xia Qingchen berada di kuil Jingyuan Zhen, mereka tidak bisa menggunakan kekerasan untuk melawannya. Liu Qing menghentikan langkahnya dan menatapnya, pria ini telah melakukan banyak kejahatan. Cloud Buddha, apakah kamu benar-benar akan menjadi penjahat? Cloud Buddha tidak mengatakan apa-apa, menggunakan tubuhnya untuk memblokir Xia Qingchen sebagai balasan. Mata Liu Qing dipenuhi kebencian. Karena itu masalahnya, jangan berpikir aku akan bekerja sama denganmu saat kita bertemu dengan Sarira Buddha. Jika kamu ingin bertemu, datanglah ke kuil anginku yang tersembunyi. Kemudian, dia tidak mengambil bunga dan pergi. Jika dia bergegas kembali ke kuil angin yang tersembunyi sekarang, dia mungkin bisa menggunakan obat rahasia untuk menstabilkan lukanya. Dia melihat mereka pergi. Kemarahan Xia Qingchen berangsur-angsur mereda saat dia berkata, aku telah menyebabkan masalah bagi tuan rumah lagi. Kali ini, Yun Fo tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan sendiri ke kuil angin tersembunyi. Cloud Buddha melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Saya juga berencana pergi ke kuil angin tersembunyi baru-baru ini. Ada beberapa kasus Gu jahat Bao Yue melukai orang di kuil. Jika kita tidak memeriksanya tepat waktu, saya khawatir ini akan menjadi bencana besar. Xia Qingchen tercengang, Bao Yue Gu jahat. Ada hal seperti itu di punggung bukit langit dan bulan. Gu jahat Bao Yue adalah binatang iblis yang sangat langka. Dia mahir dalam pelarian spasial. Muncul dan menghilang secara tak terduga, melukai orang tanpa terlihat. Selain itu, reproduksinya sangat mudah. Jika tidak dikendalikan, mereka dapat membiakkan ribuan ekor hanya dalam beberapa tahun. Hari kiamat Bao Yue yang jahat sebanyak itu dapat dengan mudah membantai sebuah kota, atau bahkan menghancurkan sebuah negara. Bab 528, Ki Jahat dari Timur. Pernah ada suatu tempat di mana bencana kelabang jahat Bao Yue terjadi. Itu telah menghancurkan daratan yang 100 kali lebih besar dari punggung bukit langit bulan. Tak satu pun makhluk hidup di dalamnya selamat. Semuanya menjadi makanan bagi Bao Yue Evil Gu. Kemudian, dewa bergerak dan menyebabkan daratan tenggelam ke laut, membunuh Gu jahat Bao Yue. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Cloud Buddha sangat mementingkan hal itu. Jika saatnya tiba, bisakah kamu mengajakku? Xia Qingchen berbicara. Gu jahat Bao Yue sangat berbahaya. Apalagi lokasinya dekat kuil angin yang tersembunyi, kata awan Buddha bingung. Xia Qingchen telah membentuk kebencian yang mendalam terhadap kuil angin yang tersembunyi, dan dia segera pergi ke wilayah mereka. Dia benar-benar tidak takut akan balas dendam. Tidak apa-apa, adalah tanggung jawab semua orang di punggung bukit langit bulan untuk melenyapkan Gu jahat Bao Yue. Xia Qingchen berbicara. Nyatanya, dia ingin mencari material atribut spasial. Sesekali, Gu jahat Bao Yue akan memuntahkan pasir spasial.
Jika jumlahnya cukup, dia bisa mengolah labu baru menjadi dendam. Lebih-lebih lagi, jika kedua relik Buddha itu bertemu, mereka mungkin bisa menemukan keberadaan pedang hukuman dewa. Bagaimana dia bisa melewatkan ini? Baiklah, kita akan berangkat dalam 5 hari. Buddha awan setuju. Wuh. Seekor gagak hitam tiba-tiba terbang dan mendarat di pembakar dupa di luar aula berkekuatan besar. Matanya gelap dan dingin. Itu tidak cocok dengan kuil yang dipenuhi dupa. Alis Yunfo berkedut. Berjalan keluar istana, dia melihat ke arah gagak, lalu ke timur. Di sana, awan kabut hitam terlihat samar-samar. Ekspresi hati guru yang hampa berubah, ki jahat dari timur. Ada makhluk jahat mendekati kuil. Cloud Buddha bergumam, apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang. Perintahkan para beku untuk bersiap menghadapi pertempuran. Kuil Jingyuan Zen segera dimobilisasi. Dermawan Xia, kata Master Kong Xin, ki jahat akan datang ke kuil Jingyuan Zen. Silakan masuk ke ruangan yang tenang untuk berlindung. Xia Qingchen memikirkannya dan mengangguk. Kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan seluruh kuil Jingyuan Zen. Jika semua kekuatan kuil Jingyuan Zen tidak dapat melawan, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan sendirian. Lebih baik kembali ke ruangan yang sunyi dan mengamati perubahannya. Pada waktu itu, Buddha awan memimpin para biksu terkemuka di kuil Jingyuan Zen dan berdiri di pintu masuk kuil. Kabut hitam yang mengarah ke timur semakin dekat. Berderak. Dari jauh, hutan lebat terlihat runtuh. Seolah-olah ada raksasa yang sedang berjalan di dalam hutan, menghancurkan hutan lebat di sepanjang jalan. Akhirnya, kabut hitam mencapai kaki gunung. Bau darah yang menyengat tercium, membuat orang merasa mual. Rerumputan dan pepohonan di gunung layu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Buddha awan menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Tubuhnya memancarkan cahaya terang Buddha yang perlahan memudarkan bau menyengat. Seluruh gunung tempat candi berada dimurnikan oleh cahaya Buddha. Keturunan kuil Jingyuan Zen, agama Buddha belum jatuh. Suara serak dan sunyi terdengar dari kaki gunung. Semua orang menoleh. Monster yang menjulang tinggi setinggi 30 meter menaiki tangga dan perlahan berjalan ke atas. Tubuhnya mengalir dengan cairan lengket yang mengeluarkan bau busuk. Kabut hitam tebal keluar dari tubuhnya. Bentuk mengerikan dari binatang iblis berkepala manusia itu membuat para biksu menggigil ketakutan. Mereka belum pernah melihat hal aneh seperti itu sebelumnya. Buddha awan berdiri dengan tenang di tempat, dan cahaya Buddha di tubuhnya semakin terang. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima pujian dari dewa yang melahap surga. Saat itu, penguasa gumpalan pemakan surga adalah eksistensi puncak yang bisa menertawakan punggung bukit langit dan bulan. Dia telah mengalahkan semua ahli selain 2 gerbang besar dewa. Kekuatannya bisa menduduki peringkat 3 besar negara Skymoon. Pendatang baru itu adalah dewa gumpalan pemakan surga. Karena kamu tahu ini aku, serahkan Sarira Buddha dan semua biksu akan meninggalkan kuil. Nada suaranya benar-benar memerintah. Dia telah bergegas dari jarak ribuan mil. Dia secara alami punya tujuan. Pertama, dia ingin meminta sarira Sang Buddha yang diberikan Sang Buddha kepadanya 1000 tahun yang lalu. Kedua, dia ingin menduduki kuil Jingyuan Zen dan membangun kembali kuil kuno Amitabha. Saya tidak bisa menyetujui permintaan gumpalan pemakan surga, Buddha awan tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu kalian semua bisa masuk neraka. Gumpalan pemakan surga menjentikkan jarinya. Aliran cairan kental keluar. Itu meledak di tengah dan berubah menjadi tetesan air kecil yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah para biksu. Kong Xin telah melihat betapa kuatnya benda ini, dan dia segera berteriak, mundur, jangan menyentuhnya. Namun jumlahnya sangat banyak sehingga tidak dapat ditingkatkan. Bagaimana hal itu bisa dihindari dengan mudah? Itu adalah saat yang kritis. Cloud Buddha melangkah maju. Cahaya Buddha di sekelilingnya menyebar seperti selembar kain, menghalangi orang-orang di belakangnya. Engah, engah, engah. Semua tetesan air terhalang. Kekuatan Buddha baik-baik saja, kata guru gumpalan pemakan surga itu dengan acuh tak acuh. Namun tubuhnya yang besar, berteleportasi ke depan awan Buddha dengan kecepatan yang mencengangkan. Cakar besar itu menginjak awan Buddha. Sang Buddha awan melompat dan nyala api keemasan menyembur keluar dari telapak tangannya, menekan ke arah tuan dari gumpalan pemakan surga itu. Benjolan yang melahap surga, Lord bereaksi dan menamparkan dengan cakar kanannya.
Benjolan yang melahap surga, Lord segera mencabut cakar kanannya karena kesakitan. Bagian tengah cakarnya hangus hitam. Ia mengangkat matanya yang tajam dan melihat ke arah awan Buddha, yang telah terguncang, dan sedikit terkejut. Kultivasimu memang tidak dangkal. Bahkan Buddha yang marah tidak dapat mengolah api Vajra Buddha, tetapi Anda melakukannya. Api Buddha Vajra adalah bentuk agama Buddha tertinggi di kuil Jingyuan Zen. Ini berspesialisasi dalam menahan kejahatan. Sayang sekali tingkat kultivasi Anda agak rendah. Kalau tidak, aku akan lebih takut padamu. Master benjolan yang melahap surga memandangi telapak tangan Buddha awan. Warna merah cerah merembes keluar dari dalam kabutnya. Dia terluka. Tuan benjolan yang melahap surga, kembalilah ke pantai. Siapa yang tahu jika orang kuat yang menyegelmu saat itu tidak akan pernah kembali? Kata Buddha awan perlahan. Sedikit ketakutan muncul di wajah benjolan yang melahap surga. Dia menggelengkan kepalanya, orang itu sudah berada di ambang kematian saat itu. Bagaimana dia bisa hidup 1000 tahun lagi seperti saya? Petik 2. Setelah mendengar ini, kata-kata tinta awan Buddha dikelilingi oleh api emas. Dia bersumpah untuk melawan gumpalan dewa yang melahap surga sampai mati. Di sisi lain, seorang biksu muda dan tampan dengan kasaya putih dengan tanda api berkedip di antara alisnya sedang berjalan di kuil. Dia bukan sembarang orang. Itu adalah Kaisar Buddha yang iblis. Di depannya, ada seorang biksu kecil dari kuil Jingyuan Zen yang memimpin jalan, pemberi sedekah Xia, hewan peliharaannya, dan pelayannya semuanya berlindung di ruangan yang sunyi ini. Kaisar Buddha yang iblis telah mengelola punggung bukit bulan surgawi selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana jika dia menanam mata-mata di kuil Jingyuan Zen? Buddha penguasa iblis berdiri di depan ruangan yang sunyi, mulutnya melengkung dengan niat membunuh yang kuat. Secara alami, gumpalan pemakan surga akan turun tangan untuk menempatinya. Kuil Jingyuan Zen. Dia tidak ada hubungannya, jadi dia tentu saja harus datang dan menemui Xia Qingchen, musuh yang telah memusnahkan seluruh klannya. Xia Qingchen, bagaimana kabarmu? Petik 1. Ruang rahasia itu sunyi. Tidak ada tanggapan. Tidak ada gunanya berakting, aku tahu kamu ada di sana. Penguasa iblis. Buddha berkata dengan sinis. Keluarlah, cepat atau lambat kamu harus menghadapi apa yang harus kamu hadapi. Namun, masih tidak ada suara di ruang rahasia itu. Hehe, kamu menyebabkan kehancuran keluarga Shuroku, namun kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapiku. Bandit yang tidak punya keberanian. Kaisar Buddha yang iblis membenturkan telapak tangannya ke udara. Kekuatan bintang padat dari transformasi kelima tingkat bintang menengah langsung meledak melalui pintu batu. Namun, tempat itu kosong. Belum lagi manusia, bahkan tidak ada hantu. Saat dia kebingungan, sebuah suara menggoda datang dari belakangnya. Tuan Chen, apakah menurut Anda orang-orang berada di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini? Mengapa mereka mengeluh pada gerbang yang kosong? Petik 1. Kaisar Buddha yang iblis tiba-tiba berbalik. Di pohon Bodhi di halaman. Ada 3 bayangan. Xia Qingchen dan pelayannya duduk bersila di dahan pohon. Seekor anjing sedang berbaring di batang pohon, memegang tusuk gigi di mulutnya dan menyilangkan kaki sambil berbicara perlahan. Bab 529, Api Surgawi menundukkan musuh. Pertarungan antara Buddha awan dan Master benjolan yang melahap surga telah menciptakan keributan yang begitu besar. Bagaimana Xia Qingchen bisa merasa nyaman di ruang rahasia? Dia, seorang pria, dan seekor anjing memanjat batang pohon dan bersembunyi di balik dedaunan lebat untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Kedatangan Kaisar Buddha yang iblis secara alami terlihat oleh mereka saat mereka melihat ke bawah dari atas. Xia Qingchen, jadi kamu bersembunyi di sini. Kaisar Buddha yang iblis berkata dengan malu. Graji mengangkat telinganya. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat manusia hidup seperti Tuan Chen duduk di sini? Petik 1. Diam. Buddha yang berdaulat iblis melirik dengan enggan. Saya sedang bicara. Anjing tidak punya hak untuk mengganggu. Graji tetap tenang dan tenang, apakah menurutmu anjing tuan ini ingin mengganggumu? Mata Liansing menoleh saat dia menutupi wajahnya yang memerah dan berkata, anjing sialan, kamu jahat sekali. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu di depan gadis sepertiku? Petik 2. Graji mengedipkan mata anjingnya dan berkata, apa yang kubilang? Potong ke dalam mulutnya.
Apakah ini dianggap cabul? Vulgar. Wajah Liansing menjadi semakin merah. Graji menggaruk kepalanya dengan curiga. Butuh beberapa saat sebelum dia menyadari apa yang dia maksud dengan menyela. Pikiranmu sungguh kotor. Dia menarik wajah yang panjang. Namun, wajah anjing itu menoleh dan dia tersenyum sedih. Tapi aku suka itu. Hehe. Wajah Buddha penguasa iblis berubah menjadi hijau. Kamu tidak tahu malu. Kaisar Buddha yang iblis melompat. Dia memegang alu penakluk iblis di tangannya dan menghantamkannya ke arah Xia Qingchen. Yang terakhir, laki-laki, dan anjing itu segera menghindar. Bang! Pohon bodi berumur 100 tahun terbelah dua oleh alu penakluk setan. Liansing melompat ke samping dan bertepuk tangan. Wow, kamu pandai memotong kayu bakar. Sialang, kenapa kamu tidak membawanya masuk dan membiarkan dia memotong kayu bakar untuk kita masak? Anjing sialan, aku akan mentraktirmu sebagai hidangan nanti. Setan Kaisar Buddha mendengus. Ada penyesalan dalam menundukkan iblis. Sambil memegang alu penakluk iblis di tangannya, Buddha penguasa iblis menyapu di tempat. Jejak kekuatan bintang, yang telah terwujud, menyapu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Liansing sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bersembunyi di belakang Xia Qingchen. Xia Qingchen berdiri di tempatnya semula, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia telah menembus transformasi ketiga dari tingkat bintang menengah, dan kepadatan kekuatan bintangnya tidak kurang dari transformasi keempat. Ditambah dengan pedang patah yang baru saja diperbaiki. Pedang hati surga. Suara mendesing. Pedang yang patah itu seperti pelangi, dan dengan momentum yang lebih dingin lagi, pedang itu menembus kekuatan bintang yang menyapu. Itu langsung menuju ke Kaisar Buddha yang jahat. Kelopak mata yang terakhir bergerak-gerak, dan dia mengayunkan alu penakluk iblis itu dengan sekuat tenaga. Dentang. Pedang yang patah itu segera tersapu oleh alu penakluk iblis. Ada sedikit nada dingin dalam suaranya, tidak peduli apa, saya pernah menjadi ahli di puncak level bintang utama. Jika Anda benar-benar berpikir saya berada pada transformasi kelima tingkat bintang menengah, Anda akan mati dengan menyedihkan. Tingkat kultivasinya hanya turun. Seni bela diri, teknik gerakan, kekuatan, dan pengalaman bertarungnya di masa lalu semuanya sama. Meskipun Xia Qingchen mampu melukai orang di atas levelnya, dia masih memiliki kekurangan saat menghadapi Dewa Iblis khusus Buddha. Pedang yang patah itu terbang kembali ke telapak tangannya. Ekspresi Xia Qingchen tenang. Ah, benarkah? Lalu kenapa kamu tidak melihat telapak tanganmu? Telapak. Kaisar Buddha yang iblis menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya. Ekspresinya berubah drastis. Gumpalan api muncul di telapak tangannya. Dia sangat akrab dengan nyala api ini. Selama perang antara empat keluarga besar, Xia Qingchen memercikkan mata air suci yang kotor ke tubuh dua leluhur tua klan Asura. Akibatnya, mereka yang telah menggunakan mata air suci untuk hidup selamanya, tidak dapat mati. Air mancur membakar mereka menjadi abu di tempat. Kaisar Buddha yang iblis segera mengambil keputusan. Dia mematahkan telapak tangan kanannya. Telapak tangan kanannya jatuh ke tanah dan langsung berubah menjadi nyala api yang kemudian terbakar menjadi abu. Sebaliknya, Kaisar Buddha yang iblis menutupi telapak tangan kanannya yang mengeluarkan darah seperti pegas dan mundur dengan cepat. Baru sekarang dia menyadari bahwa setetes cairan telah meluncur turun dari alu penakluk iblis. Itu adalah mata air suci yang kotor. Jadi ternyata pedang Xia Qingchen tadi berisi mata air dewa yang kotor. Ketika kedua senjata itu bentrok, dia meninggalkannya di atas alu penakluk setan. Kaisar Buddha yang iblis tidak mengetahuinya dan langsung dipukul. Nak, kamu. Kaisar Buddha yang iblis mengertakkan gigi. Xia Qingchen benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin besar niat membunuhnya. Kalau begitu, aku ingin melihat berapa banyak mata air surgawi yang harus kamu gunakan. Kaisar Buddha yang iblis mengaktifkan teknik tubuhnya. Dia adalah eksistensi di puncak tingkat astral utama di masa lalu. Teknik gerakannya telah melampaui 1000 kaki dengan satu langkah, jauh melampaui teknik Xia Qingchen. Xia Qingchen segera mundur selangkah, mencoba menambah jarak di antara mereka. Namun jarak keduanya tidak jauh. Dalam sekejap, Kaisar Buddha yang iblis mendekatinya. Mengandalkan fisiknya yang kuat, Kaisar Buddha yang iblis melepaskan serangan telapak tangan yang mematikan, mengarah ke dada Xia Qingchen.
Sebentar, itu sudah cukup untuk menghancurkan hati Xia Qingchen dan menyebabkan dia mati. Setelah kamu turun, pergi dan minta maaf kepada anggota klanku. Kata Kaisar Buddha yang iblis dengan kebencian. Namun, Xia Qingchen tidak panik. Sebaliknya, dia sangat tenang. Apa susahnya bersatu kembali dengan mereka? Aku akan memenuhi keinginanmu. Xia Qingchen mengangkat jari kanannya. Api merah muncul di ujung jarinya. Puci, nyala api mengenai pergelangan tangan iblis Kaisar Buddha. Nyala api meresap ke dalam tubuh Dewa Iblis Buddha melalui pori-porinya. Langsung, tubuh iblis Kaisar Buddha bergerak-gerak dan dia berteriak ke langit. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola api. Terlihat tubuhnya sudah terbakar. Ah, apa ini? Api. Api di tubuh iblis Kaisar Buddha meledak dan terbakar dari dalam keluar. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Kaisar Buddha yang iblis dibakar sampai hangus. Mulut Liansing terbuka lebar. Sialang, apakah kekuatan api surgamu begitu menakutkan? Hanya dalam satu gerakan, dia telah membakar musuh yang kuat seperti Kaisar Iblis. Buddha sampai mati. Jika itu masalahnya, musuh apa yang akan ia miliki di masa depan? Siapapun yang tidak memiliki mata akan diberikan bola api surgawi dan dibakar menjadi abu. Xia Qingchen mencabut apinya dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa semudah itu? Api surgawi ini kebetulan mampu menahan hal-hal jahat. Jika bukan seseorang yang mempraktikkan seni jahat, itu tidak akan efektif. Guru Buddha Kaisar Iblis telah mengembangkan seni jahat yang tidak dapat dihancurkan dari surga yang melahap gumpalan dewa. Dan api surgawi tingkat menengah ini kebetulan adalah jantung dari api surgawi Furi, yang mengandung energi yang itu memiliki efek pengekangan alami pada seni jahat. Jika itu adalah orang biasa, paling banyak mereka hanya akan merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Ayo pergi dan lihat Cloud Buddha. Kita perlu melakukan sesuatu bila diperlukan. Xia Qingchen berbicara. Hasil dari Kaisar Buddha Iblis menunjukkan bahwa api surgawi yang diperoleh Xia Qingchen memiliki efek menahan seni jahat. Dalam hal ini, itu juga harus efektif pada gumpalan pemakan surga. Di luar kuil, Cloud Buddha dan Master Benjolan yang melahap surga bertarung selama lebih dari 10 ronde. Benjolan pemakan surga memiliki banyak luka bakar di tubuhnya. Dia pasti terluka oleh kemarahan Vajra pada Cloud Buddha. Namun, itu hanya luka dangkal dan tidak menimbulkan banyak bahaya. Dibandingkan, cedera Cloud Buddha sangat serius. Darahnya telah menodai seluruh suani. Dia memiliki janggut seputih salju dan sepetak merah tua. Dadanya mengeluarkan banyak darah. Situasinya sangat serius. Akhirnya, keduanya kembali bertukar pukulan. Benjolan yang melahap surga, dewa mencakar dada awan Buddha dan merobeknya. Segera, ada 5 bekas goresan dalam di dada awan Buddha. Dia bahkan bisa melihat organ dalam di dalamnya. Hidupnya hampir dalam bahaya. Awan Buddha jatuh ke tanah. Kongsin dan biksu senior lainnya sangat marah hingga mata mereka hampir keluar. Mengabaikan perintah Buddha Awan untuk menghentikan mereka bergabung dalam pertempuran, mereka semua maju dan menangkap Buddha Awan, yang berlumuran darah. Darah terus mengalir keluar dari mulut Yun Fo sambil berkata dengan susah payah, "Mundur, jangan sia-siakan hidupmu." Bab 530, Tubuh Buddha yang Abadi. Dia bukan tandingan Master Benjolan yang melahap langit. Para biksu di kuil hanya akan mati. Gumpalan pemakan surga, dewa menarik napas dalam-dalam, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Sekarang, saya berubah pikiran. Jangan biarkan siapapun di antara kalian pergi. Kalian semua harus mati. Tubuhnya yang setinggi 100 kaki melangkah maju dengan ganas. Kongsin dan yang lainnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan mereka berteriak, pada saat hidup dan mati di kuil Jing Yuan Zhen, semua biksu harus bergabung dengan saya dalam memusnahkan musuh jahat. Kami berjalan bersama Buddha. Para biksu di kuil Jing Yuan Zhen sangat bersatu. Dia maju ke depan tanpa takut mati. Hasilnya jelas sekali. Gumpalan pemakan surga yang diinjak dewa. Bumi bergetar hebat. Gelombang ledakan yang kuat menyebar ke segala arah, membuat para biksu yang mencoba menyerang terbang seperti dedaunan. Untuk sesaat, darah berceceran dan kabut darah memenuhi separuh langit. Meski banyak semut, apa yang bisa mereka lakukan terhadap gajah raksasa? Hari ini, saya akan memusnahkan kuil Jing Yuan Zhen dan tidak membiarkan siapapun hidup. Kata Dewa Gumpalan yang melahap surga dengan nada meremehkan.
Cairan kental di sekitar tubuhnya mendidih dan meninggalkan permukaan tubuhnya. Itu menutupi langit dan menekan para biksu yang meratap di tanah. Saat ini, sesosok berbaju biru melompat keluar dari kuil. Dia menjentikkan jarinya berulang kali. 10 api surga melesat ke arah surga melahap dewa gumpalan seperti kunang-kunang. Yang terakhir bahkan tidak melihatnya. Dia dengan santai melambaikan tangannya. Gelombang cairan kental terbang keluar, mencoba memadamkan api. Tetapi, cairan kental yang terbang menjauh bahkan sebelum mendekati api. Momentum nyala api tidak melambat dan mendarat dalam jarak 3 kaki dari langit melahap tuan gumpalan itu. Pada saat ini, Dewa Pemakan Surga akhirnya menganggapnya serius. Buddha jahat, nyalakan mayatnya. Kekuatan alam bulan yang mengerikan dari Dewa Pemangsa Surga melonjak. Udara dalam jarak 3 kaki dari tubuhnya bergetar hebat. Sebuah batu seukuran kepala manusia di bawah kakinya langsung hancur menjadi partikel kerikil kecil oleh getaran udara. Batu itu sama. Bagaimana dengan apinya? 10 bola api itu padam di tempat. Gumpalan pemakan surga, dewa tidak takut apapun. Api surgawi yang, dan tingkatnya sedang. Nyala apinya cukup untuk menimbulkan ancaman fatal baginya. Anda lagi. Ketika dewa gumpalan pemakan surga memandang Xia Qingchen, dia segera mengenalinya. Xia Qingchen berdiri di dinding halaman dan menatap ke arah penguasa gumpalan yang melahap surga. Saya akan meminjam pepatah Buddha, lautan kepahitan tidak terbatas, dan ketika Anda kembali, Anda akan kembali ke pantai. Setelah mendengar ini, aku adalah pantai langit dan bumi. Apa maksudmu dengan kembali? Dewa yang melahap gumpalan surga mencibir. Dia mengamati Xia Qingchen, terlepas dari kekuatan, bakat, atau kecerdasan, Anda adalah yang terbaik. Apakah Anda bersedia menjadi bawahan saya? Petik 2. Saat saya membangun kembali kuil kuno Amitabha, saya akan menunjuk Anda sebagai wakil kepala biara dan membiarkan Anda memandang rendah semua pahlawan di dunia. Bagaimana menurutmu? Kondisinya sangat murah hati. Kuil kuno Amitabha dibangun oleh Dewa Gumpal Pemakan Surga 1000 tahun yang lalu, yang pernah mendominasi dunia. Mereka pasti akan menjadi eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan 2 sekte dewa besar. Posisi wakil tuan rumah sangat tinggi. Saya belum siap menjadi biksu. Xia Qingchen berbicara. Lebih-lebih lagi, gumpalan yang melahap surga, Lord jelas mengulur waktu. Paling tidak, seseorang dengan pengalaman mendalam dan kekuatan luar biasa dapat mengambil peran sebagai wakil tuan rumah. Bagaimana dia, seorang pemuda, mampu duduk di posisi ini? Seperti yang diharapkan, Xia Qingchen sepertinya merasakan sesuatu. Dengan ketukan jari kakinya, dia terbang keluar dari tembok halaman. Lihatlah dan sapu. Tempat dia berdiri tiba-tiba meledak. Ekor yang panjang dan tajam muncul dari tanah dan menusuk tubuhnya. Kemudian, dia melihat ke belakang langit melahap Master Benjolan. Ekornya telah lama diam-diam mengebor ke dalam tanah, bergerak di bawah Xia Qingchen dan memberinya serangan mendadak. Sangat disayangkan bahwa budidaya ki bumi Xia Qingchen sangat mendalam. Jika ada sesuatu yang tidak biasa di bawah tanah, dia akan langsung merasakannya. Kemana kamu lari? Serangan diam-diam gagal, jadi Master Gumpalan Pemakan Surga mengambil tindakan secara pribadi. Sebuah cakar menebas ke arah Xia Qingchen yang berada di udara. Xia Qingchen tidak menembakkan api yang ditakuti oleh Tuan Gumpalan Pemakan Surga. Sebaliknya, dia tersenyum dengan tenang. Kebetulan sekali, aku juga sudah menyiapkan serangan diam-diam untukmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Pada titik tertentu, Lian Xing dan Dru telah berputar-putar hingga 1000 kaki di belakang Tuan Gumpalan Pemakan Surga. Graji memegang tungku pil di mulutnya. Lian Xing segera membuka tungku pil. Dari dalam, bayi api surga menggeliat dengan malas. Ia membuka matanya yang mengantuk seolah-olah ia kurang tidur. Tiba-tiba, tampaknya ia merasakan sesuatu ketika ia tiba-tiba terbangun dan menatap surga raksasa yang melahap gumpalan Lord dengan kebencian. Seolah-olah itu adalah reaksi naluriah. Tanpa pikir panjang, dia meludahkan tiang api. Pilar api ini adalah sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh para Great Demon di barat di alam bulan. Rich ketakutan, dan mereka terbakar hingga kondisi yang menyedihkan. Apalagi makhluk jahat, dewa yang melahap surga. Yang terakhir ini khawatir. Dia segera merasakan ancaman yang sangat kuat. Dia tidak punya waktu untuk berbalik. Dia segera mengumpulkan cairan lengket di punggungnya untuk memblokir pilar api.
Namun, pilar api itu 10 kali lebih besar dari ukuran api Xia Qingchen. Cairan kental itu menguap seluruhnya dalam sekejap. Kemudian, ledakannya terjadi dalam jarak 3 kaki. Udara yang bergetar menyebabkan tiang api sedikit menyebar. Namun, itu masih menghantam punggung dewa yang melahap gumpalan surga. Ada teriakan. Tiang api menghantam tubuhnya dan segera membakar gumpalan dewa yang melahap surga, mengubahnya menjadi manusia api. Di tengah jeritan yang melengking, gumpalan besar yang melahap surga, Lord, jatuh ke tanah dengan suara keras, menyebabkan tanah berguncang. Semua orang tercengang. Dia menatap langit tak bergerak yang sedang melahap tuan gumpalan, yang masih berderak akibat kobaran api. Sungguh sulit dipercaya. Ahli yang tak tertandingi dari 1000 tahun yang lalu telah dipadamkan oleh bola api kecil begitu saja. Bayi api surga dengan bangga mengangkat dagunya dan berjalan menuju mayat penguasa gumpalan pemakan surga. Dia menginjak mayat itu dengan kaki kecilnya, artinya, aku akan membuatmu membenciku. Xia Qingchen sedikit mengangguk. Dia memberi isyarat kepada bayi itu, kembalilah. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terekspos ke publik terlalu lama. Bayi api surgawi segera melompat sambil mencibir. Tapi siapa yang tahu? Saat bayi itu melompat, pemilik gumpalan pemakan surga yang mati tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih bayi api surgawi. Tubuhnya yang besar berdiri kembali. Hualala, cangkang terbakar di tubuhnya jatuh berkeping-keping. Akhirnya, seorang pemuda berambut panjang dan berotot kuat terungkap. Fitur wajahnya seperti baru saja dipotong dengan pisau. Matanya sedingin dan setajam bila es. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ahli yang tiada taranya. Dia dengan erat memegang bayi api surgawi di tangannya. Seberapa mengerikankah suhu bayi api surga itu? Namun tangannya tidak terluka. Bayi api surgawi berjuang dalam ketakutan dan membuka mulutnya untuk menyemprotkan tiang api ke wajahnya. Namun, pilar api menembus kepalanya. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Cloud Buddha melihat ini dan terkejut, tubuh Buddha abadi. Selama beberapa generasi, para biksu di kuil kuno Amitabha telah mengejar tubuh Buddha yang abadi. Begitu dia berhasil, dia tidak takut pada air, api, pedang, atau tombak. Hampir tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyakitinya. Pemilik benjolan yang melahap surga itu menyeringai dengan sikap sombong, menurutmu apakah aku telah disegel selama 1000 tahun dan tidak melakukan apapun? Petik 1. Saat itu, Kurong, benda tua itu, menyegelku di lonceng kuno. Saya tidak pernah menyangka akan menggunakan kesempatan ini untuk menenangkan hati dan fokus pada pengembangan tubuh Buddha abadi, dan saya akan berhasil. 1000 tahun. Itu sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Saat dia berbicara, pemilik gumpalan pemakan surga memandangi bayi api surgawi di tangannya dan menyipitkan matanya. Lelaki tua itu, Kurong, membesarkanmu untuk berjaga-jaga terhadap hari ketika aku memecahkan lonceng kuno dan muncul kembali, kan? Petik 1.